lagi di sekolah bisa belajar bersama-sama. Untuk ini anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air kalian pada negara kita, sebelumnya kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu sorak-sorak gembira. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu.
Apa hewan-hewan tersebut bisa bergerak? Yo, angkat tangan, yo, angkat tangan, yo. Mas Wahab, angkat tangan. Berdiri, yo. Kenapa hewan bisa bergerak? Memiliki otot dan tulang. Apa saja alat gerak yang dimiliki hewan tersebut? Tadi ada burung. Alat geraknya apa burung? Sayap dan kaki kan? Sirip. Terus apa lagi tadi ya? Kucing. Iya kucing. Kaki. Sapi. Kaki. Ayam. Kaki. Itu adalah contoh alat gerak pada hewan. Bergerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Seperti halnya hewan yang dapat bergerak. Manusia itu juga dapat bergerak karena manusia itu memiliki alat gerak. Kalian berangkat ke sekolah, ya. Saat kalian berangkat sekolah, itu kan ada yang bersepeda, ada yang jalan kaki. Itu merupakan salah satu atau beberapa contoh aktivitas manusia yang menggunakan atau memanfaatkan alat gerak. Lalu sini nanti kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Materi yang akan kita pelajari nanti itu adalah organ gerak manusia dan cara memelihara organ gerak, serta nanti menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang baik. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi alat gerak pada manusia dengan benar. Kedua, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat menganalisis fungsi alat gerak pada manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok nanti, siswa dapat membuat model sederhana akal manusia dengan baik. Yang kelima, setelah membaca sebuah paragraf, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok setiap paragraf dengan dalam tes bacaan dengan benar. Yang keenam, melalui penugasan, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf sederhana dengan baik. Nah, sebelum kita ke materi, silakan berdiri terlebih dahulu. Anak-anak berdiri dulu. Kita membuat suatu permainan tepuk ya, supaya suasananya tidak tegang, supaya kalian lebih semangat lagi nanti dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita tepuk 1 sama-sama ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Apa? Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar? Yes, yes, yes. Sekali lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar? Yes, yes, yes. Sekali lagi. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang duduk, kita fokus untuk ke materi. Nanti Ibu akan menayangkan video, kalian amati, kalian simak dengan baik video yang akan Ibu putar. Nah, beberapa aktivitas manusia yang memanfaatkan anggota tubuh diantaranya berjalan, berlari, bermain bola, bersepeda, menulis, makan atau minum. Nah, semua aktivitas ini
memanfaatkan anggota tubuh kita. Nah, apa saja ya alat gerak manusia? Secara umum, alat gerak manusia itu dibagi jadi dua jenis. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya manusia itu adalah otot, sedangkan alat gerak pasifnya manusia itu adalah tulang. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini bisa kamu lihat yang terbungkus seperti warna merah ini adalah ototnya manusia. Nah, sedangkan yang sebelahnya, ini yang putih seperti ini adalah tulang. Jadi, tulang itu adalah alat gerak pasif. Dan tulang ini dibungkus oleh otot yang disebut alat gerak aktif. Jadi, tulang adalah alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena otot itu dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi, kita bisa bergerak itu karena adanya otot dan tulang. Nah, perhatikan lagi gambar-gambar berikut ini. Tangan dan kaki kita bisa bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Sekarang amati lagi gambar berikut. Ini adalah gambar tulang manusia. Jadi di dalam tubuh manusia terdapat tulang seperti ini. Ya, mulai dari tengkorak sampai tulang pergelangan kaki dan tulang jari-jari kaki. Bisa kalian lihat di sini, yang bagian atas ini di bagian kepala kita adalah tulang tengkorak. Kemudian ada juga tulang rahang bawah. Ada tulang leher, tulang selangkang, tulang belikat, tulang dada, kemudian yang ini tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak jari, kemudian tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan. Yang disebut tulang anggota gerak atas adalah yang ini. Lihat panah yang ibu tunjuk. Jadi tulang anggota gerak atas manusia adalah lengan. Ya, kemudian ada juga yang disebut dengan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah adalah kaki. Nah, ini adalah gambar tulang anggota gerak atas atau tulang lengan kita. Perhatikan baik-baik. Yang ini, yang ibu tunjuk panah, ini adalah tulang lengan atas kalian. Ya, kemudian ini adalah tulang pengumpil. Perhatikan panahnya, ini tulang pengumpil. Kemudian yang ini adalah tulang hasta. Kemudian yang ini adalah tulang pergelangan tangan. Dan yang ini tulang telapak tangan dan ini tulang jari-jari tangan ya. Sekarang kita akan membahas fungsi dari tulang anggota gerak atas. Yang pertama, fungsi tulang lengan atas adalah untuk gerak badan atas manusia. Kemudian tulang pengumpil fungsinya untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membantu membentuk persendian dari siku. Tulang hasta fungsinya untuk membentuk struktur lengan bawah dan membantu rotasi pergelangan atau perputaran pergelangan tangan kita. Kemudian fungsi tulang telapak tangan adalah menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan.
Kemudian fungsi tulang pergelangan tangan adalah untuk membantu pergerakan pergelangan tangan. Dan tulang jari tangan fungsinya untuk memberi struktur dari jari jemari kita. Sekarang kita akan membahas tulang anggota gerak bawah. Ya, tulang anggota gerak bawah kita adalah kaki. Pada kaki ini adalah tulang-tulangnya. Perhatikan di sini, ini adalah tulang paha. Ya, kemudian perhatikan lagi pahanya, ini tulang tempurung lutut. Yang ini adalah tulang kering. Belakangnya tulang kering adalah tulang betis. Kemudian ini tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kita akan membahas juga fungsi-fungsinya. Tulang paha fungsinya adalah menjadi tumpuan seluruh badan. Dan tulang paha ini merupakan tulang terbesar dan terkuat di tubuh manusia. Kemudian tulang tempurung lutut. Fungsinya untuk membungkus dan melindungi sendi pada lutut kita. Berikutnya tulang kering. Fungsinya sebagai penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Kemudian tulang betis. Tulang betis berfungsi untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Kemudian tulang pergelangan kaki. Fungsinya menggerakkan kaki ketika berjalan. Tulang telapak kaki berfungsi untuk mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Dan tulang jari kaki berfungsi untuk tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Otot yang merupakan alat gerak aktif pada manusia terdapat hampir di seluruh tubuh manusia. Ya, termasuk pada kaki dan tangan manusia. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, di bagian dalamnya adalah tulang. Otot polos adalah otot yang dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Kemudian otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka tubuh kita, menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Dan otot jantung. Otot jantung ini sesuai namanya, fungsinya untuk menggerakkan jantung. Nah, ini adalah gambar otot manusia. Ya, di sini ada otot polos. Nah, contohnya otot pada organ bagian dalam manusia. Ya, otot ini adalah otot yang dapat bergerak secara otomatis. Kemudian di sini otot lurik atau rangka. Otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka manusia. Dan otot jantung. Nah, ini adalah otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang terdapat pada jantung manusia. Lalu, apa perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung? Berikut ini adalah perbedaannya. Pertama, dari bentuk. Otot lurik bentuknya panjang dan silindris. Otot lurik bentuknya panjang dan silindris. Otot polos bentuknya gelendong dengan ujung runcing. Dan otot jantung bentuknya panjang, silindris, bercabang-cabang. Kemudian jumlah inti selnya, kalau otot lurik banyak dan terletak di tepi sel. Otot polos jumlah inti selnya 1 dan terletak di tengah sel. Otot jantung jumlah intinya banyak dan terletak di tengah serabut. Otot lurik adalah otot yang bekerja dipengaruhi kesadaran.
Sedangkan otot polos bekerjanya tidak dipengaruhi kesadaran. Dan kalau otot jantung juga sama, cara kerjanya itu juga tidak dipengaruhi kesadaran. Kemudian gerak dan ketahanan, kalau otot lurik geraknya cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot polos geraknya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot jantung bergeraknya teratur dan tidak cepat lelah. Jadi ini ya perbedaan-perbedaannya. Ya, itu tadi perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, dari kedua aktivitas ini, mana ya aktivitas yang lebih menyehatkan? Betul, aktivitas yang lebih menyehatkan itu adalah bersepeda. Karena dengan bersepeda, anggota tubuh kita lebih banyak bergerak dibandingkan dengan mengendarai kendaraan. Nah, bagaimana ya cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Sebenarnya cara menjaga kesehatan otot dan tulang itu mudah. Yang pertama, caranya dengan berolahraga. Cara yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, maka otot dan tulang kita bisa ikut sehat pula. Nah, coba perhatikan ini makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot. Apa saja ya? Yang pertama, susu. Nah, susu ini bagus untuk tulang dan otot. Ayo, jangan nggak doyan susu ya. Harus doyan susu supaya tulang dan otot kita sehat. Kemudian, daging. Nah, daging juga bagus untuk tulang dan otot. Makanan selanjutnya yang bagus untuk tulang dan otot adalah sayuran. Nah, berbagai macam sayuran itu bagus untuk tulang dan otot. Dan satu lagi adalah telur. Ini adalah beberapa contoh makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot. Selain dua ini tadi, berolahraga sama makan makanan yang sehat, itu ada lagi caranya adalah caranya. duduklah dengan posisi tegak. Duduklah dengan posisi telentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. Berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Konsumsilah makanan bergizi seimbang. Dan yang terakhir, berolahragalah secara teratur. Apakah kalian tahu bagaimana posisi duduk yang benar? Perhatikanlah kedua gambar berikut. Gambar di sebelah kiri menunjukkan posisi duduk yang tidak benar. Cara duduk yang benar ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Jadi, duduklah dengan posisi tegak dan jangan membungkuk ya. Bagaimana dengan posisi tidur yang benar? Ayo, coba kalian ingat lagi. Posisi tidur kalian setiap harinya seperti apa? Apakah posisi kalian sama seperti yang ditunjukkan pada gambar pertama, kedua, atau yang ketiga? Gambar pertama dan kedua menunjukkan posisi tidur yang benar. Jadi mulai sekarang tidurlah dengan posisi telentang atau miring dan posisi tubuh kalian diluruskan ya. Lalu bagaimana dengan posisi berdiri yang benar? Perhatikan ketiga gambar berikut dengan cermat. Gambar manakah yang menunjukkan posisi berdiri yang benar? Betul, gambar paling kanan. Perhatikan baik-baik. Posisi berdiri yang benar adalah dengan posisi tubuh tegak dan tidak membungkuk atau membusuk ya. Itu tadi cara menjaga organ gerak manusia. Nah, selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang ide pokok. Ide pokok itu kan gagasan utama dari sebuah paragraf atau sebuah teks. Bagaimana sih caranya menentukan ide pokok? Yang pertama, kita membaca dulu teksnya atau paragraf tersebut secara keseluruhan, harus dibaca dulu semuanya. Setelah itu, baru kalian cari mana kalimat pokok dari teks tersebut. Setelah ketemu kalimat pokoknya, kalian ambil inti
dari kalimat pokok tersebut. Karena ide pokok itu biasanya adalah inti dari kalimat pokok. Itu adalah 3 cara dalam menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, carilah kalimat pokok dari teks bacaan. Yang ketiga, menentukan inti dari kalimat pokok. Nah ini, sekarang ibu tanya, mengapa kita dapat bergerak? Yo, cerah. Nah, bisa angkat tangan. Mas Bima? Memiliki otot dan tulang. Ya, karena manusia mempunyai 2 alat gerak. Apa tadi? Otot dan tulang. Alat gerak aktif itu adalah otot, alat gerak pasif itu adalah tulang. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki alat gerak? Kamu tidak mempunyai alat gerak, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas. Atau jika alat gerak manusia tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kita lihat saudara kita ya, yang cacat, tangannya tidak sempurna, kakinya tidak sempurna, mereka kesulitan melakukan aktivitas. Bisa melakukan aktivitas tapi terbatas. Lalu, apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Apa tadi ide pokok? Apa Mbak Ines? Yang keras, gagasan, inti yang diambil dari kalimat pokok. Cara untuk menentukan ide pokok tadi ada 3. Apa saja? Membaca keseluruhan. Terus membaca surat, menentukan kalimat apa? Menentukan dulu jenis bacaannya. 2, membaca teks secara keseluruhan. Ketiga, baru menentukan inti dari kalimat pokok. Untuk lebih memahami lagi ya, agar kalian tahu bagaimana cara memelihara organ gerak kita, alat gerak kita, sama menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok, kita buat kelompok. Apa yang akan kita lakukan yaitu berdiskusi. Saat berdiskusi nanti itu akan membagikan apa? LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Ibu bagi menjadi kelompok sesuai tempat duduk ya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Saat bekerja kelompok nanti itu akan memutarkan video bagaimana contoh untuk mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Terus nanti dalam kerja kelompok kalian mengerjakan 2 LKPD. LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1 nanti tentukan cara menjaga organ gerak. Tadi sudah diputarkan dalam video. Sekarang kalian ulas lagi dalam kelompok, menentukan bagaimana cara kita menjaga alat gerak. Terus LKPD kedua, kita mencari menentukan ide pokok dari bacaan. Nanti ibu akan membagikan bacaan. Bacaannya ini berjudul aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bacaan ini nanti kalian tentukan ide pokoknya. Lalu untuk yang ketiga, masih ada dulu katanya cuma 2. Ada 3 yang kegiatan. Yang terakhir nanti adalah kita nanti bersama-sama dalam kelompok ya. Kita nanti akan membuat model rangka sederhana manusia. Dan kita buatnya tidak hari ini, tetapi besok pada pertemuan kedua. Kita nanti ada 2 kali pertemuan, masih dengan materi yang sama, tapi untuk besok pagi kita akan membuat model rangka manusia. Ya, nanti ada alat bahannya, itu ada gunting, ada lem, ada solasi, ada kardus bekas, ada gambar rangka, ada tusuk sate, benang jahit, ya. Untuk benang jahit gunanya untuk apa? Tahu kok bawa benang jahit? Benang jahit nanti itu gunanya untuk menggabungkan tiap masing-masing rangka manusia kita gabungkan menjadi satu, nanti akan terbentuk seperti ini contohnya. Besok pagi ya, besok pagi kita akan bersama-sama
membuat model rangka manusia. Untuk saya tidak bisa menggambar rangkanya. Ini gambar rangka ini. Nanti guntingan yang siapkan. Kalian nanti tinggal menggunting, ditempel di kardus bekas, digunting lagi ya, dilem, digabung pakai benang jahit untuk menggabungkan setiap bagian anggota tulang manusia ini digabungkan menjadi satu. Nanti kita buat seperti ini nanti untuk besok ya, pada pertemuan kedua. Besok pertemuan kedua kita membuat seharian Bu ya, seharian nanti kita akan membuat model sederhana manusia. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan sambil melihat tayangan video yang Ibu putar. Dan bersepeda itu merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Mengapa kok menyenangkan? Nah, ini dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya karena ini termasuk alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Jadi kalau ide pokok itu inti dari paragraf itu. Nah, sisanya itu adalah penjelas atau kalimat penggembangnya. Mengapa menyenangkan dan menyehatkan? Ya, karena sepeda itu ramah lingkungan. Ya, pastinya menyehatkan, bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Itu di paragraf yang pertama. Lalu kita lihat di paragraf yang kedua. Nah, di paragraf yang kedua ini, kalau ide pokoknya itu terletak di kalimat utamanya, di kalimat pertamanya, yaitu di awal kalimat. Bersepeda itu dapat mengencangkan otot-otot tubuh, ya. Nah, otot-otot apa saja yang dikencangkan dalam kegiatan bersepeda ini? Nah, dijelaskan ya. Otot bagian kaki, paha, ya, otot bagian belakang, pinggul, lengan. Nah, ini dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Jadi, di sini ide pokoknya adalah bersepeda itu dapat mengencangkan otot-otot tubuhnya. Lalu ide pokok di paragraf ketiga itu adalah kesehatan dengan bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, selama bersepeda ternyata jantung itu berdetak lebih cepat, dijelaskan selanjutnya. Lalu efek positif dari jantung kita yang bergerak lebih cepat tadi membawa efek-efek yang lebih baik karena melancarkan peredaran darah dan oksigen kita. Dan selanjutnya, nah ini adalah ide pokok di paragraf ini. Lalu berikutnya adik-adik, nah di paragraf ini ide pokoknya adalah salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina itu dan daya tahan tubuh itu dengan bersepeda. Mengapa menjaga stamina daya tahan tubuh kita? Nah, sudah dijelaskan di kalimat pengembangnya. Berikutnya di paragraf ini ide pokoknya itu terletak di awal juga. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Nah, membakar kalori dalam tubuh bisa untuk apa? Oh, bisa untuk menurunkan berat badan. Misalnya seperti itu dijelaskan di kalimat seterusnya. Kita lihat di paragraf berikutnya. Nah, di paragraf berikutnya itu intinya di sini karena bisa membakar kalori dalam tubuh, bersepeda itu bisa menurunkan risiko penyakit diabetes. Nah, di sini langsung dijelaskan di kalimat pengembangnya ya, kalimat penjelasnya. Apa itu penyakit diabetes? Oh, penyakit diabetes itu disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Lalu apa sih akibatnya dengan adanya penyakit diabetes ini? Itu dijelaskan ada penyakit jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Lalu di paragraf berikutnya ide pokoknya itu adalah manfaat bersepeda lainnya adalah untuk mengurangi stres. Nah, mengapa kok mengurangi stres? Nah, kita itu kalau bersepeda pagi hari atau sore hari kan bisa melihat indahnya pemandangan. Nah, itu sudah cukup efektif untuk mengurangi stres. Itu ide pokok di paragraf ini. Nah, adik-adik, jika dirangkum ide pokok dari paragraf 1 sampai 7 adalah seperti ini. Nah, untuk paragraf 1, untuk bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Yang ketiga, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Untuk paragraf keempat, salah satu
Selanjutnya adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, Kak Citra akan memberi contoh, misalnya di sini. Ide pokoknya adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, misalnya jika dikembangkan itu seperti ini. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Untuk paragraf keempat, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Paragraf 5, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Paragraf 6, bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Ketujuh, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Ini adalah contoh untuk menentukan ide pokok. Selanjutnya adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, Kak Citra akan memberi contoh, misalnya di sini. Ide pokoknya adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, misalnya jika dikembangkan itu seperti ini. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Selain murah, ternyata bersepeda juga sangat baik untuk menjaga kesehatan. Bersepeda juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Bersepeda sendiri atau dilakukan bersama dengan teman-teman sama-sama menyenangkan. Nah, coba kalian kembangkan ide pokok bersepeda adalah kegiatan kesukaanku yang berbeda dengan punya Kak Citra. Lalu di paragraf kedua, ide pokoknya aku bersepeda pada sore hari. Nah, kalian kembangkan ide pokok ini. Contohnya, aku memilih waktu bersepedaku pada sore hari. Saat sore hari, udara terasa sejuk karena matahari sudah tidak terik lagi. Selain itu, saat sore hari juga langit sangat indah dengan warna birunya. Teman-temanku juga menyukai bersepeda pada saat sore hari. Nah, kalian bisa kembangkan ya di paragraf kedua ini, di pokoknya aku bersepeda pada sore hari. Lalu di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah aku bersepeda berkeliling desa. Nah, kalian kembangkan contohnya seperti ini. Aku bersepeda berkeliling desa. Suasana desa yang sejuk dan jauh dari keramaian lalu lintas membuat bersepeda itu semakin asik. Nah, aku menyusuri jalan sepanjang desa yang di kanan kirinya merupakan daerah persawahan yang hijau membentang. Kalian kembangkan sesuai kalimat kalian masing-masing. Nah, paragraf berikutnya, aku bersepeda bersama teman-temanku. Coba kalian kembangkan menjadi satu paragraf yang baik adik-adik dari ide pokok ini. Nah, bisa kalian tambahkan begini. Aku bersepeda dengan teman-temanku. Sebelumnya memang kami telah bermusyawarah tentang rencana bersepeda bersama. Bersepeda bersama dengan teman-teman sangat menyenangkan. Kita dapat menikmati banyak pemandangan indah sambil bernyanyi, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Lalu di paragraf berikutnya, ide pokoknya adalah banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Berarti di sini menjelaskan tentang manfaat bersepeda. Nah, kalian bisa tambahkan seperti ini kalimat penjelasnya. Banyak sekali manfaat bersepeda yang aku rasakan. Nah, bersepeda bisa membuat tubuh sehat. Selain itu, bersepeda dapat melatih kelenturan otot-otot tubuh. Jadi di sini kalian jelaskan manfaat bersepeda. Nah, otot-otot tubuh yang sehat dan terlatih membuat kita itu lincah bergerak, mampu melakukan pekerjaan berat, dan tidak mudah mengalami cedera. Nah, selain itu bersepeda bersama juga dapat menambah banyak teman. Nah, coba kalian kembangkan ide-ide pokok ini sesuai. Nah, sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya. Kerjakan secara bersama-sama. Jika mengalami kesusahan, kesulitan dalam mengerjakan, silakan bertanya, jangan takut ya. Jangan malu untuk bertanya. Tidak ada yang main
Dibacakan hasilnya. Oh. Yang lain silakan perhatikan. Baca yang pas. Paragraf pertama, manusia sebagai makhluk hidup pasti bergerak untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf kedua, tubuh
Sekarang kelompok 2. Mas Tony, yuk. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Yang lain ayo. Kelompok kami akan belajar gunting memasarkan dengan terjalin tujuh sampai 15 detik. Apakah kalian menonton sekaligus memakai tugas yang selesai
ada gunting, benang, lem, solasi, apa lagi? Kertas kardus bekas, ya, sama nanti tusuk sate. Semua peralatan, perhatikan, semua peralatan besok pagi dibawa, ya, dibawa semua karena besok kita akan membuat model sederhana rangka manusia. Baik, untuk kegiatan pada hari ini kita sudah berakhir. Berikan rumah pesan-pesan, belajar di rumah, jangan malas untuk belajar ya, jaga